berdiri, yang the best-nya dia adalah Hayabusa yang masih ada. Iya bahkan ya, tapi masalahnya ini bukan Ryota yang bisa mungkin di night pick untuk priority ke arah Hayabusa ya Om. Iya. Kalau diambil dulu ke atau tetap nih ya, tetap masih dengan edit untuk prio pick juga. Oke, dan Chip Phobius masih menjadi langganan band sekarang dan bahkan di hari ini kita melihat terlengserkannya dari tahta mid lane, Chushin dan juga Zas. Langsung tidak menjadi pilihan ya. Mm-mm. Dan ternyata 4 assassin gak main sekarang. Ada Matilda nih. Pilihan untuk Matilda. Mau ngambil bisa ambil Matilda Alpha. Mereka bisa mainin fighter buat jadi jungler Rebellion. Yap. Atau Dan edit. Ya tetap edit. edit ya, dan itu dia. Dan bahkan aku suka banget kalau edit di tangan Kars. Iya bener loh, dia pertama outplay, Ya, kedua dia bener-bener ngasih power pick banget dan ngegendong satu teammate-nya bahkan Ul. Iya, maniak lagi. Sempat maniak. ya, Maniak betul. itu yang mengerikan sekali, dari EXP lane maniak itu jarang loh. Ya karena jiwa-jiwa God lane akhirnya keluar kan dengan mode marksman-nya. betul banget. Karena Nah, kita lihat juga ya, banyak banget dari kemarin yang bilang kalau misalnya kapan Onyx kalah, kapan Onyx bisa ditumbangin. Mereka nggak suka dominasi Onyx dan Iya. bahkan sekarang benar-benar terjadi. Bener, sekali Apa- kalah bingung mereka. Apakah memang benar ini yang diharapkan oleh para sobat Mobile Legends Indonesia? Mhm. Beda Matilda yang kita notes juga ya, ada salah satu hero yang sudah mendapatkan buff keringanan untuk penggunaan mana bersama dengan Yif. ini di night pick juga sih. Selain di night pick, kita ngelihat di match hari ini paket ya Matilda Yif bareng terus nih. Iya. Sering banget loh kuliah Matilda Yif. Udah Iya. Dan tadi kan kelihatan memang efisien buat Yif dipakai dengan Dewa tadi. Yap. Matilda. Ini- Matilda Yif game 2. ini masalahnya pertama, udah ini hero deny terhadap seorang Swallow, ini juga powernya Sans zaman dulu loh. Mhm. Ini hero powernya dia loh Om Wawa. Mhm. Lupakan jangan ya. Jangan Waduh. lupakan, jangan dibulik balak. Ada balik lah Ya, itu itu. sih. Yap. Balik-balik Nih begitu. tapi ada Matilda nih, Ah. Alpha bisa jadi kekuatan juga. Atau kalau kita mau melihat gold laner Magic lagi kah? Alice. Tuh, agak ngeri ya. Tapi Zas ternyata masih muncul. Setelah kita nggak ngelihat Zas dan juga Cloud kali ini untuk King MATT harusnya. Tapi memang target ya 3 assassin nih dari Rebellion Iya. untuk sosok Kairi. Yap. Tapi target sih target, kaget juga gue pasti gebuk begitu, kaget gue. Tenang, Aduh, gue bingung begitu. boleh agak ada ancang-ancangnya dulu gak? Saya juga kaget. Kasih aba-aba. Kaget kan? Kaget. Boleh kali suara dulu teriak baru beduk. Om Wawa ngeri ini udah lemah nih. Hei, Oke, tapi pick ketiga dari Fnatic Onyx. Mereka mau coba untuk priority ke arah hero-nya dari Joy. Oke, 3 Joy. magic damage di awal untuk Fnatic Onyx nih. Wow. Joy yang tadi sudah sempat gagal untuk bersinar. Tapi untuk di game kali ini mungkin kita bakal menyaksikan dengan kondisi yang berbeda kayaknya ya. Yap. Karena Mhm. kalau ngomongin flank, karena dia bisa di jump in dan jump out dijemput oleh sosok seorang Matilda. Betul, jadi masih lebih safety lah buat Joy-nya kalau memang putus nantinya ya. Rhythm of Joy-nya dia Putus. di tengah jalan. Iya putus. Rhythm Balikan of Joy. nggak? Bisa nanti Bisa. ya. Kalau ada kristalnya dia bisa balik lagi. Udah putus balikan Lah kan bisa kan cemen. ada Enggak. kristal ditaruh bisa lanjut lagi. Orang-orang cemen bos, kalau udah putus balikan bos. Nah. Selesai bos. Nah kan. Sekali aja ya berarti ya. Nah, itu dia. Nah itu dia bener. Nah, Minotaur ternyata yang ditungguin Ah. juga datang ya akhirnya di band. Kan muncul juga sudah. Ada Budi. Tapi kalau ngomongin ke arah Minotaur ini mereka mencoba untuk mengantisipasi harusnya kan biasanya terhadap seorang Cloud. Tapi agak cukup unik ketika Cloud-nya sudah di pick dan harusnya antisipasinya mereka melakukan terhadap seorang Minotaur dan mereka tutup hal tersebut karena yang ditakutkan mungkin permainan dengan close combat yang dimiliki dari Fnatic Onyx ini di counter setup oleh Minon Fury. Yap, berarti dengan di bandnya Minotaur kita bisa tahu hero ke-10 yang akan di ban adalah Tigreal. Paketan ya dari tadi ya. Paketan itu berdua terus Yang tuh. punya area of effect besar, Betul. Sisi. Tapi ya Moskov dulu yang ditutup karena kayaknya nggak ada flexibility dari Fnatic Onyx. Mhm. Mereka membutuhkan gold lane, mereka membutuhkan juga di area jungle-nya yang memang masih belum terlihat. Yap, ini kalau mau tambah satu Magic Damager, Harit. Wah, Wah, rame dong Magic semua. Harit, iya terlalu banyak gak sih? gua nggak setuju sih kalau Harit ya. Cuma kalau ngomongin ke arah Lane slow. top laner ya, ini enak kalau misalnya Wait. Fnatic Onyx tuh punya hero yang ada di backline, terus punya deal damage yang seperti damage per second seperti kayak
Beatrix atau mungkin mau main Kara Ixia. Ya, tapi bukan Tiger yang di-ban. Bukan, ternyata Lancelot ya lebih concern ke arah Aether-nya dulu. Yap. Mhm. Hero power juga buat Aether sebenarnya. Dan Iya, slot. power sekali itu. Yap. Ini last ban kemana nih? Physical marksman tinggal siapa nih? Physical marksman masih banyak sih sebenarnya ya. Kalau mau strong landing juga ada Clean bahkan, Clean. Beatrix, Atau mereka mau terbang dengan Ixia? Ixia Matilda, Matilda. bisa combo juga kan. Tapi masalahnya hero-hero yang tabrak ke backline udah kelihatan nih ada Banyak. Cloud. Ya, Teris. tapi Teris dulu ternyata yang langsung ditutup. Sebagai hero-hero momentum juga. Power pick juga untuk Resnya. Tapi Res ini eksplorasinya juga luas ya. Banyak ya Chow, betul. Barat, bahkan Hilo. Dan sekarang Choco buka lagi. Coba buka. Tapi Ruby. Tapi Ruby aku lebih suka banget sih. Kalau di arah EXP lane pertama, dia punya power sisi besar, dia juga punya dobrakan kuat. Dan kondisi dari tim Fnatic Onyx ini, mereka tinggal gimana caranya gold lane-nya ini loh. Bebas dia pilih apa aja. Kalau menurut gue sekarang ya, gold lane-nya mau pilih apa aja dia bebas banget. Dia udah tinggal kondisi yang cukup aman. Cover ada, initiate ada, Dan mereka bisa flex juga kan Ruby buat main di goal. iya high ground ada. Tapi kayaknya Roger udah tersingkir dari opsi gold lane lah ya. Iya. Kayaknya udah berat juga, apalagi melee juga nih untuk setupernya. Tapi ya untuk Rebellion, 2 yang akan langsung diamankan. Apa nih hero untuk Aether? Apakah yang stabil seperti Julian? Tapi Kaja, Alpha nggak? Alpha ya harusnya. Oh iya, Alpha ya. Iya, karena Alpha. Yap, tapi Alpha tanpa source escape sekarang. One way ticket Alpha sekarang. Tanpa ditemani dengan Matilda. Harus bisa menjaga diri sendiri. Yap. Dan cewek nih bakal memainkan apa? Atau ada flexibility Ruby gold lane misalnya tiba-tiba? Ya, bisa jadi. Gak nutup kemungkinan juga. Yap. Atau dia bahkan mau pakai Alice. Wah, magic lagi ya. Wah, magic lagi. Tapi deh. masalahnya nggak ada yang bisa hit to red sih Betul. secara cepat nantinya. Kayak tetap butuh sosok fisikal. Brody boleh kalau mereka mau. Kalau mau main yang lain. Kalau sekarang Moskop yang udah ditutup kayaknya dia harus punya posisi lane Bruno. ke arah belakang dan Bruno. Ya, physical. Mereka Early game ya mereka berarti mainkan early game. Habis itu mereka punya positioning. Tapi ngomongin ke arah Kaja, ini harusnya bisa di cover sama Keyboy sih. Masih bisa di apa? Dibuyarkan kalkulasinya. Screening di mirroring, Oh. di screening. Pokoknya dipantau mulu. Yap. Aha. Karena mungkin kajanya ini untuk pegang Kairi nanti ya. Waktu dia sudah mulai set up, sudah mulai ngedash dengan Rhythm of Joy-nya. Udah pegangin dengan Defense Judgment. Yap, oke. Apakah ini akan menjadi hadiah ulang tahun untuk bisa memutuskan rantai kekalahan yang sedang terjadi di Fnatic Onyx? Karena Rebellion juga dalam keadaan yang sangat-sangat under. Mereka harus bangkit dan kita akan lihat untuk di match penutupan di hari ini. Yap, early to mid game potential dan Rebellion mereka punya sekarang. Mereka ada Alpha untuk melakukan setup dan mereka cukup kuat. Apalagi mereka punya combo Kaja bersama dengan Edit. Oke, Rebellion. Mereka sedang haus akan poin. Sedangkan Fnatic Onyx sedang dalam guncangan di awan yang sedang mendung. Mari kita menyaksikan siapa yang akan mendapatkan game yang pertama. FPL Arena, minta tepuk tangannya. Let's go, menuju ke lane, halftime. Alright. Tapi kalau ngelihat dari Joy ini ya Om, kayak ternyata sekarang udah mulai bermunculan lagi. Yap. Kalau Joy-nya ya karena mobilitasnya tinggi banget sih buat Oke. Joy ya. Kayak dia bisa double dash. Meaning dia double dash dan dia bakal menjauh dari marah bahaya. Jadi itu yang keunggulannya buat Joy juga dan waktu itemnya jadi apalagi ada concentrated dia kayak susah banget nih buat bisa langsung di burst down cepat dan dia bisa ngebalikin lawan Bernyanyi ya. dengan bernyanyi dengan cooldown yang cepat juga hampir mirip lah mungkin dengan Nolan cuma lebih lama dikit. Oh. Lebih lama dikit. Oke, baik. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka masih dalam langit yang mendung kalau kita bisa bilang ya. Karena di atas langit masih ada Onyx. Cuma memang Onyx tidak dalam kondisi yang baik. That's why aku bilang dia lagi mendung. Oke, dan ini dia bukan tanpa mana sekarang yang buat Cloud-nya Emblem Marksman ada Swift. Bukan Vitality yang dipakai dan masih dengan Tenacity juga. Oke, ada Tenacity ya. Beda ya biasanya build ke arah defensif juga. Tapi X-Wing, Oh, Flicker. Wow. Oke, satu source yang cukup mahal pastinya. Flicker out dari X-Wing setelah memang ditempelin sama Kairi. Yap. Oke. Di yang diambil ya, jadi akan sedikit memperlambat EXP yang bisa didapatkan oleh Alpha. Oke, tapi memang ini debut pick ya untuk Cloud. Tapi kalau ngelihat dari Swallow dan Kars ini memang 2 hero yang serang banget digunakan nih di season ini. Terutama untuk
Swaglow ya dengan Zaz-nya. Ya, Zaz yang sudah kena nerf sebenarnya ya untuk Nightmare Spawn yang bisa diambil ya dengan defensif dia yang sudah dikurangin 5%, 15%. Alright, dan setup menuju ke arah turtle sudah mulai dilakukan oleh Rebellion terlebih dahulu. Alright, di depan sana para pasukan dari tim Fnatic Coding. Mereka melakukan teamfight cepat. Retribution di tangan seorang Kairi. Berpaksa teamfight karena belakang Kar seorang diri tadi menemani. Tapi damage yang diberikan terhadap seorang Kairi tidak cukup. Bahkan down zoning out dilakukan oleh seorang Kiboy. Memang dihindari dari seorang X-Wing tanpa ada following up damage sama sekali dari tim Fnatic Onyx. Wah, dan bahkan sebaliknya, dengan adanya Swelo yang berhasil men-trigger flicker yang dimiliki dari seorang Kiboy itu lumayan cukup worth it sih. Iya, karena Nightmare Spawn tiba-tiba dibuka juga ya. Yep. Coba untuk ngejar ke arah Matilda, tapi ya cukup berat juga. Balik lagi, ini dia untuk debut pick, untuk Res dan juga Sans. Ya, Oke. dan kita bisa bilang tadi ya dengan Zaz mungkin yang diambil Rebellion. Secara spesifik ini bakal bisa dihindari juga dengan dash-nya dia, dengan Rhythm of Joy-nya. Dia akan bisa keluar dari zona yang diberikan dari Nightmare Spawn. Lagi. Bentar. Tadi patah. Nah. Di caster bahasa Inggris ngikut-ngikutan. Jadi caster bahasa Inggris. Oke, lagi-lagi buat masalah ya guys ya. Jadi tapi jangan berkecil hati untuk Rebels ya. Tadi EVOS itu tidak dapat dukungan dari para caster diprediksi. Tapi dia berhasil mendapatkan kemenangan. Nah. Karena memang yang prediksi is just a prediksi. Jaya. Bukan. Ntar, enggak, jangan. Oke, Oh, Nge-Guns, mahal. Dia adjustment di dodge begitu saja. Para pasukan dari tim Fnatic Onyx berhasil menghindari para pasukan dari tim Rebellion dengan sangat mahal. Ini membuat tim dari Rebellion mereka telah menginitiate. Dan nampaknya ini tidak cukup worth itu. Ya ini mahal loh, Flicker Divine Judgment loh. Sakit banget. Buset, early game pressure. Dan dia dengan Haskell yang dimiliki dari cewek. Kita lihat ini tidak butuh cover dari seorang Kiboy sebenarnya. Tapi dia butuh visionnya. Yep. Dia butuh untuk bisa tahu ya posisi musuh di mana. Bener. Nanti dia bisa kabur misalnya kalau memang situasinya cukup berbahaya. Dan cuman X-Wing yang menjaga di bagian bawah. Ini platingan gold harusnya bisa masuk juga. Tipis Mungkin ya. ada 1-2 kali tapi lebih fokus ke hero ternyata buat ceweknya. Kasih coba untuk poke tipis-tipis juga, sementara Turtle kembali muncul. Yep. Dan sekarang Aether harus punya kesempatan untuk bisa dapetin Turtle untuk mengejar ketertinggalannya. Alright. Oke, dengan ada turtle yang mereka miliki, tapi ingat Kairi udah stucknya udah maksimum. Dia udah bisa menuju ke arah backline para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Belum ada yang diinitiate. Dan jangan lupakan, pergerakan dari tim Rebellion berhasil mendapatkan turtle dengan sangat manis. Dari Spear of Alpha menuju ke arah Raze. Tumbang begitu saja, Raze masuk ke dalam perangkap yang dimiliki dari tim Banteng. Kali ini, bahkan Manboy di situation dari bottom lane membuat cewek masih bertahan. Oh ini Thanks to Haskell. Iya, ini take over ke arah Turtle juga jadi bagus banget ya kayak Fnatic Onyx. Mereka seperti tidak satu suara tadi di Betul. arah Turtle-nya karena Kairi memilih untuk secure ke arah Orange Buffet dulu. Ya, dan Res membuka juga tadi ya. Iya. Jadi gak ada sinkronisasi, koordinasi dari Fnatic Onyx. Cewek masih di bawah juga dan vision yang dibuka oleh Kiboy seharusnya lebih daripada cukup untuk mengamankan posisi cewek. Dan sementara kali ini kembali tenang, walaupun kali ini dari Rebellion mereka punya asa, mereka udah mempersempit dari ketertinggalannya juga nih ya. Dan bahkan dari Kairi masih nggak terlalu bermain cukup agresif ya. Masih cukup santai dulu, fokus farming dulu, dan terlihat dari in-game equipment-nya nih sejauh ini. Iya, Blood Wings buat Kairi ya, cuman beda 1 gold atas Aether. Gak terlalu jauh berbeda, tapi untuk di goldnya Haskell ini cukup membuktikan bahwa lumayan kuat dan sustain sebenarnya buat ceweknya. Dan apalagi untuk next item bisa menuju ke Berserker Fury. Bisa menambahkan untuk damage dari critical yang bakal diberikan oleh Bruno. Oke, dari Fnatic Onyx kali ini mereka kayaknya agak cukup lebih harus berhati-hati ya. Karena aku lihat dari tadi Res ini udah menjadi salah satu target utama juga dari tim Rebellion. Mereka nggak peduli Res ini sekuat apa gitu loh. Karena selama damage-nya cukup, mereka akan tarik Resnya. Dari depan sana, para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka telah menunjukkan batang hidung dari seorang Kiboy dan juga cewek secara bersamaan. Dan itu tandanya akan bisa terjadi bahaya atau rotasi informasi dilakukan dan didapatkan oleh Aether. Menandakan Matt harus mundur. Dan yang nahan Kairi buat farming di atas nih, buat makan-makan lainnya ada Kars. Dan wih, ini dia ada Cila. Belum sadar. Oke, Fnatic Onyx Cila, salam kenal. Kayaknya belum sempat ketemu kita ya. Aha. Maksudnya nggak pernah ada di Arena Nah makanya gitu. kunjungin dong channel Makanya. official streamer MPL ID nih.
Oke deh bos, kalau gitu tapi lihat di depan sana Diven Judgment. Berhasil mendapatkan orang triple dari seorang Kairi men-take over dari pick line. Berhasil dan from mid di-cancel dengan sangat instan. Damage dari cewek nggak bisa dibendung kembali. Mereka berhasil mendapatkan seorang Kairi. Damage dari Alpha dan Flicker yang diberikan terhadap cewek ternyata masuk ke dalam perangkap. Itu adalah perangkap di mana Keyboy menenggelamkan cewek ke dalam sumur yang banyak bantengnya. Itu dia ternyata Rebellion mereka bangkit dengan sinkronisasi, chemistry, dan komunikasi yang berjalan juga. Dan Fnatic Onyx, mereka terlalu bernafsu tadi bahkan. Aku nggak setuju dengan bernafsu, tapi aku lebih setuju terlalu percaya. Oke. Dan jatuhnya kalau itu tadi gagal, trust issue akan muncul. Ya, dan bahkan tadi Kairi juga tumbang kan. Setelah dia berhasil untuk mendapatkan turtle tadi misal. Tapi ya, Rebellion dengan keunggulan semacam itu, gold mereka tiba-tiba bisa dapat dan Matt ini sudah mulai menyelesaikan item yang kedua. Demon Hunter Sword first item, second item ada Golden Staff. Ini udah selesai dan Corrosion yang sudah mulai di-skip berarti dia akan menuju Wind of Nature untuk item ketiganya karena berhadapan dengan Bruno. Yap, dan cover up sekarang sudah dilakukan dari Keyboy ya untuk bergerak ke arah ceweknya juga. Menukarkan saja outer turret di arah top dan juga bottom. Sementara ini Gold sekarang udah mulai dipegang sama Rebellion dan Matt. Ini bakal menjadi tulang punggung nantinya di arah late game. Ya, King Mid kali ini dengan adanya udah 2 item yang dia miliki, dia siap team fight sih. Karena dia menuju ke arah Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, tandanya dia pengen ikut team fight terus. Dibandingkan dia menuju ke arah, entah mungkin ke arah Corrosion atau ke arah si Halberd. Jadi dia ini benar-benar mau deal damage maksimal Om. Oke. Tapi untuk secara level mungkin Ether ternyata masih sanggup untuk mengimbangi sekarang. Dan lihat Matt-nya sendirian dikejar Kairi. 2, 3, Ya, nah. yang meleset. Oh, blessing duet, trigger disiplin dari Matt. Ternyata kali ini kita membuat para pasukan dari tim Rebellion harus melepaskan satu buat top turret mereka. Karena memang tidak ada short skill lagi. Ya. Cuma perbandingan yang dia miliki saat ini adalah satu top turret yang berhasil Lord? dia dapatkan. Tapi pertukaran dengan adanya Lord itu cukup worth it sih. Worth it sekali. Oke, tapi outer middle bakal dipaksa harusnya enggak karena Rebellion mereka cukup kali ini untuk mengetahui bagaimana melakukan adanya trade. Yep. Dan ini menjadi satu keuntungan yang cukup besar bagi mereka. Dan dicepetin juga tadi ya melihat adanya situasi yang nggak kondusif tadi untuk di area top. Dan bukan mereka adalah mendapatkan Lord yang pertama dan Lord ini juga seharusnya ini akan bisa mendapatkan mid dan juga bottom turret untuk Rebellion. Ini full of plot twist kayaknya ya nih karena ada angin seger nih untuk Rebellion. Wah, ini Banteng ini lagi pengen menyeruduk banget ini. Yep. Gak mau kalah dong dengan warna biru yang satu kan. Iya, bener banget. Tapi lihat kondisinya kali ini David Judgment! Di cancel? Di cancel begitu saja dan bakal fokus menuju ke X-Win. Hilang, tidak ada David Judgment yang berhasil membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Rebellion, oke mereka dapetin momentum, mereka dapetin Lord. Tapi sepertinya terburu-buru menjadi sebuah masalah untuk mereka. Iya, dan itu satu buah cancellation dengan Ronan Wolf King yang tepat, respon yang cepat dari Res. Yap. Itu animasi mau angkat tangan buat Defense Judgment, langsung ke cancel begitu saja. Yap. Jadi flicker terpakai, Defense Judgment tidak terpakai sama sekali tadi untuk X-Win. Tapi untuk bottom turretnya pecah dengan adanya Super Minion yang lewat di bawah sana. Ya, outer mid-nya juga masalahnya. Ini bakal semakin berat lagi dan ngelihat dari potensi hero-nya early game yang harusnya memang bisa dimanfaatkan dengan adanya Bruno. Tapi kayak nggak kelihatan nih Om. Iya, Bruno, ya goldnya nggak terlalu jauh juga ya. Dan Rose Gold Meteor ternyata. Respect. Yap, yang dibeli oleh Matt, bukan Wind of Corrosion? Nature dulu ya, bukan Wind of Nature untuk berhadapan dengan Bruno. Tapi memang melihat adanya Joy bersama dengan Yves nih di sini. Terus juga masih ada lagi untuk Magic Damager yang lain seperti Matilda tapi cewek, Great Dragon Spear. Tapi kalau aku berbicara sedikit ya, begini lihat di mana Kars fokus menuju ke seorang cewek di depan sana terperangkap, tidak ada following up damage, sayang sekali. Walaupun trigger yang dilakukan terhadap seorang cewek menghasilkan Purify, tapi flicker itu nggak terlalu worth it sih. Oh, Keyboy? Dan Keyboy memaksa dengan dia tahu tidak ada Primal Ward lagi, mereka akan coba untuk menaksa 3 dari tim Rebellion untuk mundur. Iya, dan Untuk pulang. Kars ini bener-bener outstanding banget sih performance-nya, konsisten banget juga dan gerakan-gerakannya itu bener-bener bagus gitu kalau dilihat. Betul sekali, dan kita melihat kondisi saat ini. Kars tadi untung nggak ada following up damage, untung nggak ada swallow dekat. Itu kalau ada swallow dekat kondisinya dari seorang cewek bisa tumbang sih. Oke. Dan juga nih edit ya, dengan full stack-nya ya dia bakal bisa membakar lawannya dengan Primal Wrath. Atau bahkan dengan stunlock yang bisa diberikan buat si edit juga. Tapi tinggal menunggu untuk follow up karena Aether di level yang 15 seperti ini.
Untuk secara potentially powernya dia sudah sangat-sangat cukup sekali. Yep. Tapi kalau memang dia nabrak sendirian, dia akan bisa dipunish. Dan akhirnya Skyri punya satu Starlium Side. Oke, dan ini kalau ngeliat dari draftnya ya, kayak ada Alpha, ada Matilda yang harusnya mungkin main agresif. Ini kelihatannya sangat tenang dari tadi. Yep. Iya, mereka juga nggak mau bak quantum ya. Dan Fnatic Onyx juga bermain dengan santai loh. Biasanya dia yang Gas ngegas ya. Karena kondisinya tadi, good laner mereka udah menang jauh. Dan ketika itu terjadi, harusnya biasanya Onyx itu menggigit. Cuma bermain dengan tempo yang santai dan berbeda, di meta sekarang mungkin menjadi sebuah gameplay yang Onyx baru coba akan develop kayaknya. Tapi nampaknya Rest di depan sana bakal harus coba pelan-pelan ngekit ke arah Lord. Karena mereka belum lihat di mana posisi dari X-Wing. Dan mereka belum lihat di mana Kairi berada. Belum menunjukkan batang hidungnya. Belum, masih dicari dulu dan gak buru-buru juga untuk langsung komit ke arah Konsil. Lord, tapi konsil. Konsil game yang terjadi di pecah seperti seorang Keyfire blasting dua tim following yang begitu saja sas. Dengan reload manipulasi membuat para pasukan dari tim Rebel harus menuju ke arah belakang. Tapi damage dari Rebel terlalu besar. Bahkan Kairi hilang di tempat. Shutdown terjadi. Calvin Winata mencoba untuk mendapatkan poin kill tambahan. Reset Lordnya adalah sebuah jawaban untuk tim Fnatic. Mendelay apa yang didapatkan dari Rebel. Apa yang diinginkan dari Rebel semuanya ke delay total. Karena memang udah low juga dan bahkan bakal coba untuk dilanjut oleh Matt. Dilanjut really? Ini dari cewek masih ada di sekitar sana, dan bahkan cewek bakal bisa datang membalikan kembali kanan Cars after for this time. Walaupun kondisinya Cars ini harus menukar dengan jiwa dan raganya, tapi mereka ternyata masih mau commit. Yep. Exo juga bakal tadi tumbang ke sana. Wasat sudah akan dicalar untuk pelana plastik duet dari seorang Matt. Menuju ke arah belakang, Blink dikeluarkan dan solo pick out terjadi. King Matt berhasil menumbangkan Calvin Winata. Dan ini dia sang banteng biru yang ternyata juga sudah mulai bangkit di minggu yang ke-7. Banyak banget tim-tim yang melakukan improvisasi dengan adanya keunggulan yang dipegang oleh Rebellion. Lord in hands berjalan di arah top lane dan banyak keraguan-raguan yang terjadi untuk Fnatic Onyx bahkan. Wow. Yep. Kayak Apakah mereka Omawa semua tim harus butuh tidak diprediksi oleh caster untuk Lah iya bangkit? ya, jadi curse ya kayak ini. belum dong, belum. Ya karena kita belum melihat hasil dari game yang pertama, tapi Rebellion mereka sudah unggul cukup jauh. Kalau secara power ya kita bisa melihat tadi kekuatan untuk Aether yang menahan di depan dan satu ditukarkan dengan 3 ya tadi. Jadi itu adalah angka yang cukup banyak, belum lagi untuk match-nya yang sudah selesai dan item yang di-build dengan match juga ini punya Meltic Roar dengan satu Swift Crossbow. Oke, dan Lord bakal masuk ke inner turret juga. Dan gak banyak yang bisa dilakukan Fnatic Onyx. Mereka memilih untuk mundur, mereka tunggu aja untuk Rebellionnya masuk nih. Oke. Ini Enhanced Lord bakal punya efek charge juga. Ya, dengan split yang sangat cepat di arah top lane, harusnya para pasukan dari tim Fnatic Onyx bisa menyelesaikan tugas mereka. Tapi ternyata tidak loh. Yep. Ini bisa ditahan seharusnya buat Lord yang pertama. Dan kalau kalian lihat sebenarnya battle spell buat Matt sendiri kan unik juga nih ya. Bukan Purify, bukan Sprint. Flicker yang dipakai dengan dia. Karena nggak ada ini kenapa pasti kecuali Keyboy kan? Dan juga buat ngedot Kairi sih. Biar bisa lebih jauh lagi. Oke. Dan masih bisa defense ternyata dari Fnatic Onyx. Hanya ada satu base turret saja yang hancur. Tapi ini keunggulan yang dipegang sama Rebellion. Dan balik lagi, pertanyaan kita dari awal. Apakah Rebellion bisa mengkonvert keunggulan ini menjadi kemenangan? Ya, karena kita pernah melihat mereka unggul sampai menit ke-12, tapi mereka yang masih kalah juga. Itu dia. Dan bahkan lihat di sini mereka coba initiate menuju ke arah Raze dan juga Keyboy-nya gagal. Untungnya hanya konsil aja, nggak ada flicker trigger seperti game sebelumnya. Dan sebelum team fight sebelumnya dan kondisi saat ini lihat Malefic Roar sudah di tangan dari seorang Matt. Kondisi menuju arah Wind of Nature nantinya akan di tangan dari Matt dan membuat cewek harusnya lebih ketar-ketir. Ya, semuanya tergantung memang buat cewek ya, tapi cewek dengan single target lock saja ini Bruno. Dan untuk bisa memberikan multiple shot cukup sulit, hanya mengandalkan wallbee. Waduh. Nah ini, recall Rebellion ya. Wah. Tornado. Wah. Nah, Ini dia ya. Beli ya. Bagus tuh, udah di-review langsung ya. Waduh, Iya. saya takutnya kalau udah gitu nanti hilang tuh rumputnya. Tuh, Wah. kesapu angin ya. Oke, tapi balik lagi dengan adanya zoning out terus-terusan juga yang dilakukan dengan adanya Nightmare Spawn nih. Dari tadi jadi CCTV aja. Ya, cuman memberikan informasi tapi Oh. memang ada Demo damage. Vendat! Mendengar seorang Race tapi mundur ke arah belakang dan semua jawaban karena dia tidak ada following up damage. Free hit dari seorang Kawin Winata tapi plastik dari seorang Matt terlalu sakit. Membuat cewek harus mundur ke arah belakang dan Cars versus everybody. Target utama mereka adalah mid. Dengan adanya Spear of apa yang bisa Kairi terperangkap. Kairi masih bisa diselamatkan oleh Keyboy. Lihat dengan guiding win terakhir.
Kalau Kairi itu tidak dijemput oleh Kimboy, itu bisa menjadi korban keganasan dari tim Rebellion, sudah pasti. Dan Kairi tadi sempat bingung, dia mau coba untuk targeting Karamet atau Hater. Yep, dan- Akhirnya pindah haluan tadi. Dan waktu pindah haluan, ada ternyata Spirit of Alpha. Yep. Buat bisa kabur juga tadi. Di Lordnya masih ditahan memang sekarang sembari menunggu Res untuk kembali respawn. Tapi tadi Res memang dia opening, cuman yang di belakang follow up-nya masih belum terlalu siap. Oke, dan Retribution kali ini nggak bisa didapatkan oleh seorang Kairi. Dan blasting duet dari seorang Matt! Blasting duet from King Matt! Men-zoning out, mendapatkan poin kill atas Sasno, high ground defender. Di saat Lord yang kali ini bisa menuju ke arah base turret mereka. Alright, dan membuat kali ini Fnatic Onyx dalam keadaan cukup terancam karena Lord Enhance kembali akan berjalan di arah top lane. Lagi-lagi targeting yang memang cukup bingung karena Res dari tadi juga coba untuk melakukan inisiasi. Tapi sayangnya mereka nggak ada follow up damage yang cukup. Oh, Sans 16 detik lagi menuju ke arah base turret. Masih terlalu jauh, Conscious Gaming, Rest. Di Pecasman berhasil mendapatkan satu dan momentum menuju ke arah seorang Kairi didapatkan hilang. Masih harus bertahan dan PC terbuka sangat besar. Rebellion! Sang banteng biru berhasil mengacak-acak sang